Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kita mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu bagi kami semua, untuk kasih-Mu yang selalu menyertai, menjaga, memelihara hidup kami, sehingga kami Tuhan boleh berada dalam keadaan yang terpelihara oleh Engkau, keadaan yang terlindungi oleh Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur pada Engkau. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya ini boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat dan orang yang mendengarkannya. Berfirmanlah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan, pada hari ini saya percaya kehidupan kita saat ini adalah berkat dari pemeliharaan Tuhan. Kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Hari-hari ini saya tahu kita itu begitu sulit. Bahkan ruang gerak kita terbatas karena situasi pandemi virus corona yang masih saja sampai hari ini kita rasakan, sehingga membatasi ruang gerak kita semua. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat di sisi yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tetap dan terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu ya Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan belajar, ya, belajar mengenai lemah lembut atau kelembutan hati. Salah satu dari buah roh, ya, salah satu dari 9 buah roh, yaitu buah roh yang ke-8, kelembutan. Nah, saya percaya kita sudah belajar tentang beberapa bagian dari buah roh, yang mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Hari ini kita akan berbicara mengenai kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa seluruh bagian dari buah roh ini merupakan satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya, atau tidak bisa dipisahkan dari hidup kita secara pribadi sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang mengikuti Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita lebih jauh itu melihat sebenarnya kelembutan itu seperti apa. Nah, tentunya hal yang pertama yang harus saya ulangi sekali lagi buat kita semua, bahwa buah roh ini itu hanya akan ada, perhatikan, buah roh ini hanya akan ada pada diri orang yang benar-benar sudah percaya kepada Kristus. Orang yang sudah benar-benar menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia. Kalau kita belum percaya kepada Kristus,
Kalau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentunya kita tidak mau memiliki Roh Kudus, saudara. Tapi ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, kita percaya kepada Tuhan, kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah kita memiliki Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Ketika kita menjadi percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam pribadi orang yang sudah percaya kepada Kristus. Nah, ketika Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita, barulah buah itu akan nampak pada hari-hari hidup orang yang percaya kepada Kristus. Jadi ibaratnya Roh Kudus itu sebagai satu benih, ya, sebagai suatu benih yang akan menghasilkan buah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang pertama itu adalah kasih, kemudian sukacita, dan seterusnya. Dan hari ini kita akan belajar mengenai buah roh yang ke-8, yaitu kelemah lembutan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini hal yang sangat menarik. Kenapa? Karena berbicara kelemah lembutan, banyak orang berpikir bahwa kelemah lembutan itu orang yang lemah, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, orang yang selalu mengalah. Saudara, kelemah lembutan itu bukan berarti orangnya lemah atau lemah gemulai, bukan, saudara. Karena itu, saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa kelemah lembutan ini satu bagian dari ke-9 roh, buah roh yang ada dalam hidup kita. Dan semua ini menunjukkan satu proses di dalam hidup kita. Bagaimana orang itu bertumbuh atau orang itu berproses sehingga kasihnya itu makin sempurna, sehingga sukacitanya itu makin dalam, damai sejahteranya itu semakin kuat di dalam hatinya, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga sampailah kita kepada kelembutan. Bagaimana seseorang itu bisa dikatakan pribadi yang lemah lembut, saudara? Bagaimana kita ini disebut sebagai pribadi yang lemah lembut, saudara? Atau apa sih ciri-ciri orang yang dikatakan orang yang lemah lembut? Bagaimana ciri orang yang lemah lembut itu? Nah, saudara, mari kita lihat satu bagian firman Tuhan yang saya baca di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Sekali lagi saya bacakan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita di sini akan belajar pribadi yang lemah lembut atau orang yang memiliki kelembutan hati itu dari seorang yang bernama Musa, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, secara umum saya mau mengatakan begini, saudara. Kita melihat bahwa orang yang lemah lembut itu bukan orang yang lemah atau bukan pribadi yang tidak bisa marah, saudara. Itu salah. Kita melihat sosok dari Tuhan kita yang kita kasih, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Matius pasal 11, Yesus itu kan berbicara, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ya kan? Terus Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Di situ Yesus menggambarkan atau berkata bahwa belajar daripadaku karena aku lemah lembut. Yesus itu pribadi yang lemah lembut. Tetapi saudara, pribadi
di mana bait Allah sebagai rumah doa itu dijadikan tempat berjualan. Maka Yesus marah pada waktu itu. Dia menunggang balikan meja-meja para pedagang. Bahkan Injil Yohanes mencatat bahwa dia membuat semacam cambuk. Dia mencambuk orang-orang. Dia begitu marah. Nah saudara, kita melihat orang yang lemah lembut itu bukan orang yang tidak bisa marah. Bahkan pribadi yang menjadi bahasan kita hari ini, sosok Musa. Dia ini bukan orang yang tidak marah juga, saudara. Bahkan dosa terbesar Musa itu justru marah, saudara. Kita udah tahu ceritanya. Nah saudara, tapi Alkitab mengatakan bahwa Musa itu adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Tetap dia diklaim, Alkitab mengakui, firman Tuhan mengatakan Musa walaupun dia itu marahnya besar, tetapi juga dia itu adalah pribadi yang lembut hatinya, saudara. Nah ini kan kita harus lihat keseluruhan dari Musa, saudara. Nah karena itu pagi hari ini kita akan berbicara 3 hal. Ada 3 hal bagaimana kita menjadi pribadi yang lemah lembut. Bagaimana orang-orang Kristen itu bisa memiliki kelembutan hati. Yang pertama, untuk menjadi orang pribadi yang lemah lembut, yang pertama kita itu adalah orang yang harus mau dibentuk. Orang yang harus mau dibentuk. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat Musa, bagaimana Tuhan mempersiapkan dia 40 tahun, dia besar di dalam keluarga kerajaan Firaun Mesir, saudara. Dia dididik dengan hikmat pengetahuan Mesir, budaya Mesir, budaya kerajaan pada waktu itu. Setelah itu dia keluar, dia lari dari Mesir. 40 tahun berikutnya, saudara, dia harus menjadi penggembala domba bersama dengan Yitro, mertuanya, dan Sipora pada waktu itu. 40 tahun. Saudara bisa membayangkan ini waktu yang cukup lama. Dan ketika 40 tahun Tuhan proses dia menjadi penggembala domba, 40 tahun berikutnya Tuhan proses juga dia di padang gurun, membawa orang Israel menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Ada satu proses, saudara. Tuhan memproses Musa sedemikian rupa. Bukan hal yang mudah bagi Musa, saudara. Dia harus meninggalkan segala kenyamanan Mesir. Dia harus meninggalkan segala atribut-atribut dia. Dan dia justru pilih melarikan diri dan tinggal bersama-sama dengan Yitro dan keluarga Yitro, dan mengambil Sipora menjadi istrinya. 40 tahun dia harus mengembalakan kambing domba. Itu juga bukan satu pekerjaan yang mudah, saudara. Dia harus menjaga, dia harus memelihara, dia harus membesarkan, dia harus menuntun, dia harus mengembalakan, menjaga domba-domba peliharaan itu dari binatang-binatang buas. Musa belajar, Musa melalui proses ini, saudara.
Kalau Musa tidak mau diproses, tidak mau dibentuk, tentunya dia tidak akan melakukan atau sampai pada tahap-tahap ini. Tetapi Musa mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, jadi ciri yang pertama dari pribadi yang lemah lembut itu adalah orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Biarkan hidup kita ini diproses oleh Tuhan. Saudara, yang namanya proses dari Tuhan itu bergantung sepenuhnya pada kehendak dan kedaulatan Tuhan. Tuhan mau bikin apa kita ini? Apa yang Tuhan mau buat terhadap hidup kita masing-masing, sehingga kita itu menjadi satu pribadi yang berkenan, yang serupa dan segambar dengan Tuhan, memiliki karakter Kristus dalam hidup kita. Apa saja yang Tuhan nilai, Tuhan lihat baik untuk Tuhan buat dalam hidup kita, itu Tuhan akan laksanakan dalam hidup kita. Mungkin melalui masalah dalam hidup kita, mungkin dalam setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, berbagai pencobaan dalam hidup kita, kesusahan yang kita alami. Saudara, itu adalah bagian dari proses Tuhan. Ketika kesulitan, ketika masalah, ketika kesusahan itu ada terjadi dalam hidup kita, apakah kita akan menyerah? Tuhan, aku sudah tidak sanggup. Tentunya tidak, bukan? Kita harus menjalani setiap proses itu. Saudara, ada satu cerita. Ketika seorang anak itu bertanya kepada seorang tukang perak, dia bertanya, "Bapak, bagaimana cara Bapak memurnikan sebuah perak sehingga itu menjadi perak yang bagus, perak yang murni?" Akhirnya tukang perak ini, bapak-bapak ini menjawab, "Perak ini harus dibakar di dalam api, harus dijaga, harus selalu dikontrol, harus selalu diawasi, supaya terjaga dari perapian." Terus anak ini bertanya selanjutnya, "Kalau begitu, kapan perak itu menjadi matang?" Ya. Dikatakan perak itu menjadi murni pada saat yang bagaimana? Akhirnya tukang perak ini menjawab, perak itu menjadi matang atau menjadi murni ketika wajah kita terpancar, terlihat di dalam perak itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah satu gambaran dalam hidup kita. Tuhan itu memproses kita bagaikan tukang perak dengan berbagai kesulitan, membakar dengan segala masalah, membakar kita dengan segala kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, sampai kita benar-benar kemuliaan Tuhan itu terpancar di dalam hidup kita. Kemuliaan Kristus itu terpancar dalam hidup kita. Berarti kita itu benar-benar sudah menjadi pribadi yang murni di hadapan Tuhan. Harus melalui satu proses, dan kita harus mau diproses oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang kedua, bagaimana
Atau apa ciri dari orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut itu yang kedua adalah orang yang tunduk pada kehendak Tuhan. Saya ulangi, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang tunduk pada kehendak Tuhan. Nah, saudara, ini nggak mudah, tapi sangat penting. Saya tahu kita tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berbeda-beda, dengan cara mendidik keluarga yang berbeda-beda, latar belakang budaya, lingkungan sosial yang membentuk kita, lingkungan keluarga yang membentuk kita, sehingga terbangun suatu ego di dalam diri kita. Manusia, setiap kita memiliki ego di dalam diri kita masing-masing, saudara. Ego itu lebih mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Saudara, ego ini ada, setiap kita itu punya. Ego ini terbangun, saudara, ketika ada hal-hal yang nampak luar biasa dalam diri kita. Mungkin kita pintar, saudara. Mungkin kita banyak skill, banyak keterampilan. Atau juga, saudara, mungkin kita ini orang yang kaya. Atau kita memiliki jabatan, atau kita memiliki popularitas, saudara. Ini hal-hal yang membangun ego kita. Tetapi saudara, kita juga ini harus belajar untuk menjadi orang yang mampu menurunkan ego kita. Ya, bisa dengan cara bagaimana motivasi hidup Anda. Yang kedua, kita harus belajar ikhlas, menerima setiap kenyataan, dan lain-lain. Saudara, kalau ego kita ini yang masih bermain, keakuan kita yang masih sulit untuk kita lepaskan, bagaimana kita menjadi orang yang tunduk kepada kehendak Tuhan? Ketika orang menyakiti kita, ketika orang melecehkan kita, ketika orang melakukan pengkhianatan kepada kita, ketika orang berbuat salah kepada kita, Tuhan bilang kamu harus mengampuni. Waduh, kamu harus minta maaf. Saudara, sepertinya ini sesuatu yang bertolak belakang dengan ego saya. Mana mungkin saya harus mengampuni dan meminta maaf kepada orang yang bersalah kepada saya? Bagaimana mungkin saya mengampuni orang yang sudah menyakiti hati saya, sudah berbuat khianat kepada saya? Bagaimana mungkin saya harus mengampuni? Tetapi Tuhan bilang kamu harus belajar mengampuni. Bukan belajar, tapi kamu harus mengampuni. Kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni kamu. Itu kata Tuhan. Saudara, jadi tunduk kepada kehendak Tuhan ini artinya kalau kita meletakkan seluruh hidup kita, segala apapun yang ada pada kita itu bukan apa-apa dibandingkan Tuhan, saudara. Jadi sesungguhnya yang kita lakukan dalam hidup kita itu adalah semata-mata hanya mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau itu yang saya lakukan. Sekalipun hal itu sulit, sekalipun mengampuni itu sulit, sekalipun untuk mengasihi orang yang menyakiti kita sulit, tetapi itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus belajar mengampuni, kita harus belajar mengasihi. Itu bentuk ketundukan kita pada kehendak Tuhan. Karena tidak mungkin kita dikatakan orang yang lemah lembut, tetapi ego kita besar. Kita terlalu egois dengan hidup kita ini, dengan diri kita ini. Orang yang lemah lembut itu adalah orang yang mau menerima, orang yang mau melepaskan pengampunan, memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada dirinya. Karena itu
kepada kehendak Tuhan. Kita nggak bisa. Kalau ego kita masih besar, kita masih mempertahankan ego kita, tapi di satu sisi kita harus tunduk kepada Tuhan, itu nggak bisa, saudara. Kita harus melepaskan, sekali lagi kita harus meletakkan ego kita pada kehendak Tuhan, bahwa kehendak Tuhan itu lebih penting. Kehendak Tuhan itu di atas segala-galanya. Apapun resikonya, kita harus tunduk pada kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, kita harus terima, kita harus tunduk. Tidak bisa kita berkata, kenapa Tuhan kok kayak gini? Kenapa hidup saya kok seperti ini? Kenapa masalah begitu banyak? Kenapa hidup saya sulit? Saudara, ketika kita tunduk kepada Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah ketetapan Allah, adalah Allah yang berdaulat, yang mengatasi segala sesuatu. Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang mengontrol hidup kita. Allah tahu masalahmu, Allah tahu kesulitanmu, Allah tahu hari-hari ini kamu lagi ngapain, kamu sedang apa, masalah apa yang kamu hadapi saat ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Allah yang mengontrol dunia ini dan segala yang ada di dalam dunia ini, termasuk hidup kita. Allah yang mengontrol, Allah yang mengendalikan segala sesuatu. Allah kita itu adalah Allah yang selalu hadir di dalam setiap momen hidup kita. Momen apapun, Allah selalu hadir. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus meletakkan semua kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Dia adalah Allah yang tidak pernah akan membiarkan kita, Allah yang tidak pernah akan membiarkan kita. Allah hanya mau kita tunduk saja kepada Dia, tunduk kepada ketetapan Dia, tunduk kepada firman-Nya, tunduk kepada otoritasnya. Sikap ketundukan itu, itulah dinamakan hati yang lemah lembut. Kalau kita tidak mau tunduk pada otoritas, kita hanya memberontak kepada pemimpin kita, pada atasan kita, pada gembala kita, kepada pimpinan kita, di kantor atau dimanapun, itu menunjukkan bahwa kita tidak memiliki hati yang lemah lembut. Kita harus tunduk kepada setiap pemimpin seperti kita tunduk kepada Tuhan. Itu pribadi yang lemah lembut. Yang ketiga, pribadi yang lemah lembut itu adalah orang yang bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan yang dia alami di dalam hidup dia. Pribadi yang lemah lembut itu adalah pribadi yang bersedia menerima setiap keterbatasan dan kesulitan apapun yang dia alami. Saudara, saya percaya tidak ada manusia yang super. Kita itu terbatas, dan setiap kita itu mengalami kesulitan-kesulitan. Tapi kecenderungan saudara, ketika kita dalam situasi yang benar-benar ada dalam satu masalah, ada di dalam satu kesulitan, dan kita pikiran ini mulai menjadi kacau, kita mulai tidak terkontrol, pikiran kita mulai tidak terkontrol, hati kita ini mulai tidak terkontrol. Akhirnya saudara, kita mulai, ini kenapa ya terjadi? Ini sih gara-gara si A, gara-gara si B. Saya mengalami ini karena dia, karena orang itu, karena istri saya, karena suami saya, ini karena anak-anak saya, ini karena lingkungan saya. Saudara, kita mulai
mencari kambing hitam. Kita melampiaskan, saudara, kejengkelan kita. Orang lain juga yang kadang-kadang tidak ada hubungannya dengan masalah kita kena semprot juga. Itu artinya, saudara, kita tidak bisa menerima kesulitan itu atau tidak bisa bersedia dengan kerelaan hati menghadapi setiap kesulitan yang terjadi dalam hidup kita. Pribadi yang lemah lembut itu adalah pribadi yang sangat-sangat mengerti, sangat-sangat tahu, saudara, apa yang harus dia buat, apa yang harus dia lakukan ketika ada situasi yang sulit yang sedang dia hadapi. Baik itu dalam dirinya, masalah dirinya, kesulitan yang di dalam lingkungan dia. Dia adalah pribadi yang bisa menempatkan hatinya, menjaga hatinya, mengontrol hatinya, sehingga bisa melakukan tindakan-tindakan dan keputusan yang benar tanpa harus menyakiti atau menyalahkan orang lain. Inilah yang terjadi dengan Musa. Dia mengampuni, dia menerima. Sekalipun Miriam dan Harun mengata-ngatai dia. Itu di dalam keseluruhan pasal 12. Bagaimana Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Mereka berpikir, mereka berkata bahwa masa Musa aja yang bisa Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Kami juga bisa. Nah itu, saudara. Tuhan juga mengkonfirmasi bahwa mengapa engkau mengatai hambaku Musa? Dia itu adalah orang yang setia. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Dan Tuhan marah. Singkat cerita, kena kusta putih si Miriam, dan Harun memohon supaya mendoakan sekiranya kusta itu berlalu, jangan berlama-lama. Hanya Tuhan melalui doa dari Musa, permohonan Musa didengarkan Tuhan, sehingga dia hanya kena kusta 7 hari saja. Dia diasingkan, Miriam diasingkan di tengah-tengah orang Israel selama 7 hari. Saudara, inilah akibat orang yang tidak bisa mengontrol hatinya. Ini akibat orang yang tidak bisa menjaga hatinya. Ini adalah akibat orang yang tidak lemah lembut di dalam hatinya. Egois. Tetapi Musa ketika dia diperhadapkan dengan masalah ini, dia itu bersedia menerima. Dia itu bersedia mengampuni. Bahkan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kusta si Miriam ini supaya jangan lama. Dan Tuhan mengabulkan permohonannya. Saudara, inilah pribadi yang lemah lembut. Ketika orang mengata-ngatai dia, saudara, balasannya Tuhan adalah doa. Coba hidup kita, orang mengata-ngatai kita, orang ngomong jelek tentang kita, orang mungkin marah-marah kepada kita, orang mungkin menghina kita. Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita pribadi yang lemah lembut, kita harus berdoa untuk orang itu. Kita harus bersedia menerima saja dan mendoakan orang itu. Kan bukan kita yang harus membalas, ya Tuhan yang membalas. Dan kalau bisa juga
Tuhan memberikan anugerah kepada orang-orang yang seperti itu, yang menghina kita, supaya mereka juga sadar. Ini pribadi yang lemah lembut, saudara. Jadi 3 hal bagaimana menjadi pribadi yang lemah lembut. Yang pertama, kita itu harus mau dibentuk oleh Tuhan. Yang kedua, kita ini harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus bersedia menerima keterbatasan dan kesulitan apapun yang kita alami dalam hidup kita, tanpa menyalahkan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kelembutan hati dan semua kualitas hati lainnya yang disebutkan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit di Matius pasal 5 merupakan hasil dari proses Tuhan. Keberhasilan kita secara rohani di pemandangan Tuhan ialah hasil bertahun-tahun kita setia menerima disiplin ilahi, proses ilahi yang sukar dan berat. Namun kita bertahan sampai manusia baru itu dilahirkan dari roh dan hidup kita. Ini yang penting dalam hidup kita, saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apapun masalahmu hari ini, bagaimanapun keadaanmu hari-hari ini, mari kita menjadi pribadi yang lemah lembut, yang memiliki kelembutan hati, sehingga Kristus itu benar-benar terpancar dalam hidup kita. Karena Dialah yang menjadi teladan kita sebagai pribadi yang lemah lembut. Mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya membacakan satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan pada apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati persembahan yang kami berikan, berkati seluruh jemaat yang memberikan persembahan dan yang belum memberikan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persembahan bisa dikirimkan via transfer di nomor rekening gereja GBI Discipline Pension di layar berikut ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan. Di tengah masalah kesulitan yang kami hadapi, di tengah pandemi virus COVID-19 yang masih sampai saat hari ini Tuhan kami rasakan. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dan yang mereka kerjakan Tuhan, mari Engkau tolong mereka, mari Engkau memberkati mereka Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami, khususnya jemaat TCC, pelayanan di TCC ini Tuhan, masih secara online Tuhan. Karena sehubungan dengan situasi pandemi yang masih kami rasakan sampai saat ini. Tapi kami percaya ini tidak mengurangi sukacita kami. Kami tetap menjadi orang yang bersukacita.
dalam setiap hal, dalam segala hal, dalam setiap keadaan, kami tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan. Karena itu ya Bapa, hamba berdoa bagi bangsa ini Tuhan, Engkau tolong supaya negeri ini Tuhan, Indonesia, dengan segala kehendak-Mu Tuhan, virus corona ini boleh segera berlalu Tuhan, dari bangsa ini, bahkan dari muka bumi ini Tuhan. Tapi bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Biarlah jadi seluruh rancangan-Mu Tuhan atas gereja-Mu, atas bangsa ini, atas setiap orang-orang kudus-Mu terjadi Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang mau taat kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh pelayanan kami di tempat ini, pelayanan online yang terus kami kerjakan Tuhan, memberkati. Berkati juga Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, Pastor Daniel dan Ibu Vera, Tuhan Kau berkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab, dalam pergumulan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan Engkau memberkati mereka. Tuhan Engkau berkati juga seluruh core team, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan, mari Engkau menyatakan kasih-Mu dan rencana-Mu Tuhan untuk pelayanan kami ini Tuhan. Apa yang kami lakukan ke depan Tuhan, Engkau Tuhan beracara, Engkau berbicara bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak Tuhan itu terjadi atas pelayanan di sisi ini Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Tolong kami mengerti Tuhan kehendak-Mu di balik semua hal yang terjadi di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tolong kami berikan hikmat Tuhan, supaya kami tahu mana kehendak-Mu dan bukan kehendak-Mu. Kami hidup seperti orang arif dan bukan seperti orang bodoh. Kami hidup mau taat pada kehendak-Mu Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan di dalam pergumulan-pergumulan ini kami sendiri. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada menyertai kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dari anak sekolah minggu sampai lansia Tuhan berkati. Jagai semua, berikan kesehatan. Dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan yang berkenan kepada Engkau Tuhan, Engkau berkati Bapa. Berkati juga pelayanan kami Tuhan yang sudah mengambil bagian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sebelum kita kembali kepada aktivitas kita masing-masing, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita semua, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.